Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi, berasal dari Prodi S1 Akuntansi 1E, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Baiklah, saya akan menyampaikan dakwah singkat saya yang berjudul Janganlah Mendekati Zina. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Zina adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Seseorang yang melakukannya tentu akan mendapatkan dosa. Tidak hanya itu, zina juga diartikan sebagai perbuatan bersegama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Seperti yang kita ketahui, kita adalah mahasiswa. Kita pasti tahu apa itu tugas mahasiswa, yaitu belajar dengan baik. Baik itu belajar ilmu pengetahuan, kelakuan, atau kepribadian. Akan tetapi, kita juga mungkin mengetahui bahwa kita masih dalam tahap pertumbuhan, baik itu fisik maupun kejiwaan. Dan kondisi kita masih belum stabil, sehingga kita dapat mudah terpengaruh dan terperangkap dalam kesalahan-kesalahan. Kelemahan para mahasiswa kebanyakan pada apa yang berhubungan dengan lawan jenis, baik itu pacaran, pertemanan yang berlebihan, atau tidak adanya etika antara lawan jenis. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dalam ayat ini dikatakan bahwa janganlah pernah mendekati yang namanya zina. Di sini dikatakan jangan mendekati. Mendekati saja sudah dilarang, apalagi sampai melakukan. Zina merupakan perbuatan yang berdosa besar. Lantas, bagaimana hukum bagi pezina? Ini dibedakan pada beberapa jenis, yakni 1. Orang yang menikah. Seseorang yang berzina dan telah menikah adalah rajam atau dilempari batu sampai mati. Hukum rajam adalah hukum bagi orang yang berzina, di mana ia akan dibenamkan ke dalam tanah sampai sebatas dadanya, kemudian dilempari batu beramai-ramai sampai mati. 2. Orang yang belum menikah. Sedangkan pada seseorang yang belum menikah, hukum zina diganti dengan hukum cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Jadi, kita harus berhati-hati dengan dosa besar zina ini. Dan kepada para lelaki atau pejantan, hati-hatilah terhadap dosa tersebut. Kalian harus menjaga pandangan kalian dan jangan sampai melakukan apa yang namanya zina. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang berzina, maka iman keluar darinya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis tersebut sangat jelas bahwa zina merupakan perbuatan yang amat hina, hingga dikatakan bahwa orang yang berzina sudah tidak lagi memiliki iman. Ia tidak merasa malu kepada Allah saat melakukannya. Itu bukanlah sifat orang yang beriman. Hukuman bagi pezina. Hukuman atau siksaan neraka pertama bagi pezina adalah tidak akan diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hari kiamat datang. Seseorang yang melakukan perbuatan zina selama hidup, maka kelak akan menjadi penghuni abadi di neraka. Tidak hanya kekal di dalam neraka, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan melipat gandakan azab untuk pelaku zina. Mereka bahkan akan disiksa pada keadaan yang paling hina, kecuali untuk mereka yang sempat bertaubat pada saat masih hidup. Siksa neraka berikutnya bagi pezina adalah akan mendapatkan azab dengan cara dijilat api neraka yang sangat panas. Hal ini terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah berkata, dan semoga dakwah singkat ini ada manfaatnya umumnya bagi kita semua. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.